Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wabarakatuh. Ya, sebentar. Untuk seluruh partisipan KKNDR Angkatan 2022 dipersilahkan untuk membuka webcam-nya ya. Kalau nggak buka webcam, silahkan untuk keluar. Baik. Ya. Hari ini kita masuk ke pembekalan kuliah kerja nyata. Selamat datang ya, selamat untuk menempuh KKN ya, kuliah kerja nyata, dan ini difasilitasi oleh pihak LP2M, dan kita semua yaitu sesuai dengan juknis aturan dari UIN Raden Intan Lampung. Nah, kali ini kita masuk ke pembekalan kuliah kerja nyata, dan di sini ada kelompok 270 dan 271 yang saya sebagai DPL, Erine Nurmaulidia, Esos MPD, yang akan memandu ya, melihat secara bertahap sesuai dengan juknis, membimbing ya, mengevaluasi, memonitoring kalian selama melakukan kuliah kerja nyata, yaitu kelompok 270 dan 271. Baik. Di sini saya akan menampilkan PPT ya, yang mana PPT ini adalah panduan kita untuk melaksanakan kegiatan KKN. Oke, sebentar, ini kenapa enggak? Ini sudah terlihat belum? Belum, Bu. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Di sini kita akan melaksanakan koordinasi, artinya kesepakatan ya, melakukan koordinasi pembekalan KKNDR UIN Raden Intan Lampung ya. Oh, sorry, masih 2021, padahal saya sudah edit ya. 2022 ya. Oke, di 2022 melakukan kegiatan ini menggunakan via Zoom meeting. Baik, di sini adapun maksud dan tujuan dari melaksanakan KKNDR ini masih sama seperti tahun kemarin ya. Jadi tidak ada perubahan, tetapi nanti pelaksanaannya itu memang berbasis video ya, pelaporannya seperti video, membuat bentuk inovasi setiap mahasiswa, tetapi mungkin nanti kita akan modifikasi temanya ya. Nah, di sini adapun maksud dan tujuan juknis dari KKNDR ya, silahkan disimak. Sama seperti tahun kemarin, itu masih meminimalisir penyebaran dari adanya virus corona. Jadi pasca ya, adanya dampak dari pasca COVID-19 ini ya, yang nantinya secara khusus kalian nanti identifikasi di masyarakat desa Anda ataupun di perkotaan, kalaupun itu melakukan KKNDR-nya di Kota Bandar Lampung. Nah, kemudian ya, untuk memberikan pedoman ini, saya melaksanakan pendadaran ini di pasca pandemi tahun 2022 ini sebagai landasan kita. Jadi pasca ya, jadi bukan seperti tahun kemarin yang melaksanakan tanggap COVID. Jadi bukan pencegahan ataupun menanggapi di awal-awal seperti kakak-kakak tingkat yang lalu. Tetapi ini kita lebih kepada paskanya. Nah, kemudian yang ketiga ya, maksud dan tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan KKN ini tetap ya berlangsung sehingga tidak ada keterlambatan penyelesaian studi untuk mahasiswa UIN Raden Intan Lampung ya. Itu harapannya. Nah, apa sih KKNDR ini ya? Di sini bisa kalian lihat KKNDR itu adalah KKN kuliah kerja nyata dari rumah ya, yang merupakan pengabdian mahasiswa yang secara individu, hanya perorangan. Jadi kita sendiri. Oke, jangan dicari-cari tuh layarnya, dihapus.
Nah, kemudian ya, pelaksanaan KKN ini memang secara juknis itu dilaksanakan di rumah, ya, dibimbing oleh dosen dan dilakukan pengawasan dari tim ya LP2M. Jadi bukan hanya saya, tetapi juga dipantau dari LP2M, lembaga dari UIN Raden Intan Lampung. Nah, bentuk KKNDR ini ya itu ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. KKNDR berbasis media sosial itu adalah program kita, program inti dari setiap minggunya ya. Jadi tiap minggunya itu berbasis media sosial, menyebarkan informasi ya, melaksanakan kegiatan, kemudian mengupload foto di media sosial ya. Nanti saya jelaskan media sosialnya berbentuk apa saja. Nah, yang kemudian KKNDR berbasis pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, KKNDR ini berbasis produktivitas keilmuan. Jadi nanti berkelompok ya di sini itu bukan melaksanakan kegiatan kelompok ya, tetapi di breakdown masing-masing. Tidak ada yang namanya kayaknya tim 270 mau barengan Bu, nanti di satu desa itu tidak diperkenankan dalam juknis, bukan Bu Erin yang tidak memperkenankannya, tetapi juknisnya dari UIN Raden Intan Lampung. Nah, kemudian di sini ya bentuk kegiatan media sosial ya. Ini yang nyoret siapa nih? Dihapus dulu coba. Coba saya stop share screen sebentar ya. Ganggu. Oke. Sorry, salah. Jangan dicoret-coret ya layarnya. Oke, nah KKNDR ini berbasis media sosial ya. Jadi seluruh mahasiswa yang mengikuti KKNDR ini wajib ya, wajib melaksanakan sesuatu yang sudah ditentukan. Nah, pada kesempatan ini KKNDR berbasis media sosial ini mahasiswa itu wajib membuat produk digital berupa video yang harus dipublikasikan ya ke platform yaitu YouTube, Instagram, dan Facebook. Jadi 3 akun media sosial platform itu wajib Anda punya. Jadi kalau ada yang bilang, Bu, saya belum punya, saya anti media sosial, itu tidak boleh, wajib walaupun itu baru. Ya, dan minimal like-nya ya, tolong dicatat, itu kalau untuk YouTube 50 like, Instagram 100 like, Facebook 100 like. Jadi kalian harus menyebarkan itu dari mulut ke mulut dan ya kalau bisa di luar desa gitu ya. Jadi sosialisasi video ya berbasis kemasyarakatan ini atau profil desanya nanti harus disebarluaskan minimal ya itu tadi YouTube 50, Instagram 100, Facebook 100 harus mendapatkan like dan komen ya. Nah, mohon dimengerti. Kemudian mahasiswa wajib memiliki akun pribadi ya. Pribadi atas namamu, tidak alay nulis namanya ya. Kalaupun lagi alay diganti yang benar ya karena sedang KKN. Kemudian diperkenankan untuk membuat baru akun media sosialnya. Mungkin kalau tidak mau tercampur itu boleh, nggak apa-apa. Ya silahkan dibuat baru Instagramnya, kemudian cari followersnya, ya. Kemudian Facebooknya pun seperti itu. Tidak diperkenankan menggunakan Facebook orang lain, ya, ataupun YouTube channel YouTube orang lain, gitu ya. Nah, kemudian yang di YouTube, videonya harus dikoreksi oleh DPL. Jadi Bu Erin lihat dulu ya, dicek dulu satu persatu, tidak ada unsur ya
yang mengandung unsur sara, ya, unsur provokasi, kemudian radikalisme itu dihindarkan, ya. Jadi saya yakin sekali tim saya ini 270 dan 271 itu tanpa diberi tahu ya sudah tahu pasti ya bahwa kegiatan KKN ini memerlukan pengetahuan ya, kemudian utamakan etika ya, kemudian norma-norma yang berlaku di masyarakat, juga norma yang dipatuhi secara hukum adat ya, kemudian kesusilaan kita, sehingga ya maupun di dunia nyata ataupun di dunia digital atau dunia maya pun berjalan dengan lancar dan baik kegiatan KKNDR ini. Nah, kemudian ya untuk video itu secara individu. Jadi tidak ada, walaupun kalian ini nanti ada satu desa 3 orang, itu tidak diperkenankan kopas karena di LP2M nanti di-sharing, disaring ya. Jadi kok sama ya, biasanya tahun-tahun kemarin dilombakan videonya. Nah, ketika dilombakan banyak sekali nanti video-video duplikat yang sama karena desanya sama, maka dikhawatirkan nanti akan mempengaruhi nilai Anda ya. Untuk itu mohon untuk kerjasamanya yang baik, membuat videonya secara mandiri, bukan mengkopas atau plagiat ya. Saya rasa semuanya paham. Nah, kemudian ya Anda harus membuat konten ya yang mengandung unsur ya. Di sini bisa ada 3 pilihan, yaitu yang pertama adalah penguatan kesadaran kepedulian terhadap wabah COVID-19 pasca ya. Jadi tidak bagi-bagi masker lagi, tidak bagi-bagi hand sanitizer, tetapi bagaimana pasca COVID ini kita lakukan secara edukasi ke masyarakat ya. Jadi apakah ada dampak gadget, apakah ada dampak dari pemecatan hubungan kerja ya atau lainnya, itu bisa Anda lihat ya, Anda lihat di masyarakat, kenapa nih ya, ada apa, kegiatannya seperti apa. Nah, itu dilihat ketika Anda memilih konten ya penguatan dari kesadaran pasca COVID-19. Nah, ini kita modifikasi sedikit, kita ke paskanya ya. Nah, kemudian Anda juga boleh membuat konten pilihan yang B, moderasi beragama ya. Banyak sekali konten-kontennya bisa kalian lihat di platform lain, kemudian bisa dimodifikasi di desa Anda ya. Kemudian yang ketiga C, yaitu pendidikan berbasis pendidikan ya. Jadi boleh membuat konten pendidikan ya, misalnya terkait Anda itu ada yang tarbiyah, tapi kan di sini nggak ada yang tarbiyah ya, mengajar atau seperti apa ya. Nah, kemudian yang D, dakwah keagamaan Islam ya. Itu boleh juga kalau misalnya memang mau menyiarkan terkait dakwah keagamaan Islam. Itu kontennya boleh pilih ya. Sampai 4 ya, tetapi saya tidak menyarankan yang pendidikan karena memang kita tidak, jadi bisa pilih A, B, dan D ya. Nah, kemudian itu minggu pertama ya, itu membuat konten seperti itu. Nah, kemudian minggu berikutnya boleh disusul dengan membuat video yang kedua ya, yaitu wajib mahasiswa peserta KKNDR itu membuat satu ya video di mana kontennya berisi sumber daya alam atau nilai unggul dari wilayah tempat KKN Anda ya, yang terkait adanya sumber daya alam, kemudian potensi ekonomi, vegetasinya, tumbuhan apa yang di sana ya, kemudian kekhasan apa, keunikan apa, lintang garis khatulistiwanya berapa, jumlah penduduknya bagaimana, kondisi sektor sosialnya seperti apa, kesehatannya seperti apa. Nah, itu diidentifikasi semua potensinya apa. Ya, yang terkait dari potensi
sumber daya alam, potensi ekonomi ya. Nah, di situ nanti bisa kalian sharing atau kalian tuliskan di konten bahwa potensi ekonominya seperti apa. Apakah persawahan, apakah industri rumah, apakah memang potensi ekonominya pasar ya, atau yang lainnya ya. Tetapi konten yang wajib diisi adalah konten sumber daya alam. Kemudian baru disusul potensi ekonominya. Gitu ya. Saya harap seperti itu bisa dipahami. Nanti kalau kurang paham boleh dicatat dulu ya pertanyaannya, nanti kita bahas. Ini di slide nomor 6 ya, jika ada pertanyaan. Nah, kemudian selanjutnya di situ ada keterangan ya, bahwa dalam membuat video itu berdurasi maksimal 3 menit ya. Jadi minimal 1 menit. Tapi jangan sedikit-sedikit sekali ya, minimal lah ambil yang maksimal, ambil yang maksimal 3 menit ya. Dan video itu boleh menggunakan handphone ketika handphonenya support. Tapi kalau nggak support, boleh pinjam handphone teman yang memang bening ya, bisa dilihat gambarnya, jangan buram ataupun tidak terlihat. Kemudian diedit ya menggunakan aplikasi-aplikasi keren yang sudah kalian pahami ya, boleh TikTok, boleh apa lagi? Capcut ya, kemudian ada Canva ya, editingnya pakai Canva ya, kemudian pakai edit apa lagi ya, banyak sekali. Iya, jadi banyak sekali. Sehingga nanti cari aja di YouTube bagaimana cara membuat konten ya. Kalau biasanya itu kita menggunakan iya KineMaster, benar KineMaster yang paling mudah ya, gitu. Tapi usahakan tidak ada watermark-nya ya, jadi tidak promosi. Nah kemudian video berkualitas minimal itu nggak blur ya, jadi gunakan atau sekarang tuh smartphone banyak, pinjam ke tetangga sebentar aja gitu ya. Nah, kemudian itu wajib sekali, ini ya, saya perbesar. Sorry. Oke, di sini. Itu wajib sekali pelaksanaan KKN itu menggunakan akun pribadi dan di-tag ya, meng-tag setiap kegiatan harian Anda juga di-tag UIN Raden Intan Lampung, ditulis di situ ya. KKN DR 2022, DPL-nya siapa, kemudian di-tag UIN Raden Intan Lampung, ke Instagram UIN ya, kemudian ke Facebook-nya UIN, ke IG ya, itu boleh. Kemudian ke IG saya ya. Terus peserta harus memperhatikan kaidah dan etika berbahasa, tidak melanggar hukum ya, kemudian norma, tidak boleh menyinggung perorangan atau golongan, kelompok tertentu ya, yang mengacu pada unsur sara atau pornografi, dilarang ya. Kemudian nanti saya akan mengkoreksi kembali video yang Anda buat sebelum Anda publikasikan ke media sosial ya. Kemudian di sini KKN DR berbasis pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, ini Anda itu melaksanakan satu kegiatan penyuluhan ya. Penyuluhan, sosialisasi, melaksanakan pelatihan ya yang ada di daerah rumah Anda gitu ya. Jadi ini wajib. Jadi bukan hanya video, tetapi dalam kegiatan inti, kegiatan program inti dari KKNDR yang Anda buat itu harus ada berbasis pengabdian kepada masyarakat. Nanti ditulis ya, di Prokja-nya adalah pengabdian masyarakat. Kegiatannya apa? Boleh melakukan penyuluhan atau melakukan pelatihan atau bimbingan membuat produksi tahu misalnya, atau pelatihan menjahit kepada ibu-ibu, atau melaksanakan penyuluhan sosialisasi misalnya anti narkoba dengan meminta bapak-bapak kepolisian ataupun BNN atau siapapun itu untuk melakukan kegiatan bersama, melakukan penyuluhan sosialisasi gitu ya. Nah, kemudian unstable.
kegiatan harus sudah mendapatkan izin tertulis dari kepala desa lurah setempat. Maka dari nanti setelah kegiatan bimbingan ini ya, saya akan menerbitkan insya Allah siang ini ya, itu surat izin dari UIN Raden Intan Lampung untuk Anda segera melaksanakan KKN DR ya, yang berlaku untuk hari ini hingga ya sampai batas yang sudah ditentukan oleh LP2M pelaksanaan KKN DR tahun 2022 ya. Nah, pengabdian pada masyarakat ini itu juga harus ada target ya, paling tidak 20 KK. Jadi nggak boleh kurang dari 20 kepala keluarga yang berkelanjutan. Jadi Anda pilih 20 untuk dibina ya, 20 orang itu dibina sampai selesai KKN ya, dibuktikan dengan daftar hadir, kemudian peserta kegiatan, materi dan dokumentasinya. Jangan lupa ya, itu sebagai laporan di akhir. Nah, kemudian kegiatan harus sadar ya, sadar kepedulian terhadap wabah COVID ya, ataupun pasca dari COVID itu sendiri, yang mana ini lebih ke fokusnya bisa ke moderasi keagamaan ya. Pendidikan secara umum itu boleh. Misalnya kalau misalnya di sana Anda kebingungan saya harus melakukan apa? Oh ya sudah, mengajar mengaji, bimbingan belajar ya, kemudian melatih ibu-ibu untuk wira usaha atau wiralaba ya, atau boleh melaksanakan dakwah, misalnya pelaksanaan nanti Idul Adha ya, itu melakukan kegiatan kepedulian menjadi panitia kurban ataupun mengikuti ibu-ibu ya dalam pelaksanaan posyandu, pelaksanaan kegiatan PKK dan lain sebagainya. Nah, itu boleh. Itu disebut pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peserta wajib memperhatikan protokol kesehatan ya, tetap ya melakukan penyuluhan dan juga melaksanakan kegiatan itu. Kalau sekarang nggak apa-apa tidak menggunakan masker ketika desanya memang sudah aman ya. Tetapi Anda harus juga menjaga kesehatan ya diri dan lingkungan, sehingga perlu ditanamkan kepada anak-anak manula ya untuk melakukan sikap bersih ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan walaupun tidak ada COVID-19 lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga itu berbasis produktivitas keilmuan. Nah, ini program Anda yang ketiga. Yang pertama media sosial ya, yang kedua tadi pengabdian pada masyarakat, yang ketiga adalah produktivitas keilmuan. Nah, produktivitas ini adalah masing-masing, ada yang dari sosiologi. Maka ya pengabdian ataupun produktivitas keilmuannya itu berbasis ya artikel yang dibuat adalah konsepnya kembali ke ilmuwan. Jadi sosiologi membahasnya ya tentang keilmuannya, misalnya peranan ya ataupun melihat interaksinya ataupun bagaimana pola-pola solidaritas sosial di desa itu ya, atau konfliknya seperti apa, ataupun adanya dinamika kelompoknya seperti apa, itu kalau sosiologi. Ataupun kalau PPI ya, itu Anda bisa membuat artikel-artikel terkait bagaimana pemilihan desanya, kemudian bagaimana menanggapi nanti tahun 2024 melaksanakan pemilunya ya, atau yang lain yang terkait dengan KKN Anda. Gitu ya. Nggak kedengeran tadi. Oke. Sambil ngobrol ya. Nah, kemudian ya selanjutnya, oke, sebentar gangguan share screen-nya. Ya, sebentar. Oke, berikutnya selain produktivitas keilmuan, mana nih mau gerak? Oke, nah jadwal pelaksanaan ya. Jadi jadwal pelaksanaan itu hari ini ya kalian sudah melakukan pendaftaran, kemudian udah
pembekalan bagi DPL itu bagi saya ya sudah dilaksanakan kemarin ya 11 Juni. Kemudian hari ini 20 Juni 2022 kita melaksanakan pembekalan ya dibimbing oleh saya untuk kelompok 270 dan 271. Kemudian 22 Juni nanti peserta KKN secara simbolis akan melaksanakan pelepasan yang dilakukan LP2M ya, nanti diikuti saja. Dan pelaksanaan kegiatan KKN ini yang penting ya, mohon dicatat ya, atau dilingkari di catatan bukunya bahwa ini rangkaian yang harus Anda lakukan ya. Minggu pertama itu adalah minggu ini ya, itu seluruh peserta KKN wajib melaksanakan perencanaan ya, merancang dan menentukan beberapa program. Programnya tadi ya satu ya, program berbasis media sosial. Yang kedua pengabdian masyarakat, yang ketiga adalah artikel, membuat artikel. Yang agak rumit yaitu yang program pertama ya, karena media sosialnya harus banyak sekali, ada 3. Kemudian tematiknya ada 2 ya. Satu itu terkait COVID, pasca COVID. Yang kedua adalah sumber daya alam dan ekonominya. Nah itu ya. Jadi perancangannya atau perencanaannya itu dibuat di minggu pertama ya. Pengabdian masyarakatnya nanti mau ngapain, artikelnya mau buat apa ya. Kemudian akan rumit sekali di rancangan di minggu pertama ini. Makanya itu wajib dikonsultasikan dengan saya ya via daring. Jadi nanti ini hari Senin. Jadi hari Jumat ya itu seluruhnya wajib menyetorkan ya rancangan program dari KKNDR yang akan dilaksanakan sampai minggu ke-6. Jadi minggu pertama ini sampai hari Jumat saya tunggu, kalau yang sudah buat, hari ini juga boleh disetorkan ya, perencanaan atau perancangan Anda selama KKNDR berlangsung ya. Nah, minggu kedua itu melaksanakan program yang berbasis media sosial. Yang program minggu ketiga melaksanakan pengabdian masyarakat. Yang minggu keempat pelaksanaan program artikel ya, Anda mencari data ya, melaksanakan kegiatan pendidikan yaitu misalnya mengajar, pelatihan dan lain sebagainya. Nah, kemudian minggu kelima itu program unggulan Anda ya. Biasanya minggu kelima itu melaksanakan kegiatan desa ya, seperti 17 Agustusan atau persiapan 17 Agustusan ya, walaupun nggak sampai ke 17 Agustusan, biasanya Anda terlibat beberapa minggu sebelum pelaksanaan 17 Agustus ya. Jadi di minggu kelima ini Anda mengikuti kegiatan desa ya. Nah, kemudian minggu ke-6 yaitu evaluasi program kerja dan menyusun laporan. Nah, di sini ditunggu karena nanti pendadarannya mungkin saya baca dari pelaporan harian ya. Pelaporan harian itu saya nilai. Kemudian absensi setiap melakukan pertemuan Zoom meeting itu juga termasuk nilai. Nah, kemudian dari produk-produk yang Anda hasilkan berupa media sosial ataupun bentuk-bentuk lainnya untuk desa. Jadi nanti evaluasi programnya seperti itu bagi saya. Tetapi nanti ada pendadarannya ya, ujiannya. Jadi nanti kita ada tanya jawab sedikit ya terkait ujian dari pelaksanaan program-program yang Anda lakukan. Apakah ada program-program yang tidak terrealisasi ataupun seluruh program Anda terlaksana dengan baik atau ada kendala. Nah, di situ nanti di minggu ke-6. Nah, setelah adanya evaluasi atau pendadaran nanti evaluasi ujian, maka wajib Anda melaporkan pelaporan kegiatannya ya. Nah, pembuat laporan kegiatan ini biasa dijadikan buku ya. Dan bukunya itu digabung. Jadi tidak perlu satu-satu ya. Jadi nanti ada korlapnya, koordinasi ya,
kepala atau ketua yang Anda pilih dari kelompok Anda 270 siapa ketuanya, 271 siapa ketuanya, itu dipilih dan dibuat karena nanti akan berinteraksi dengan saya ya untuk pengambilan jaket KKN ya, kemudian pelaksanaan program atau kendala apapun itu disampaikan ke DPL ke saya itu melalui korlapnya ataupun ketua kelompoknya ya, yang ada di grup kita, di grup WA. Nah, kemudian ya, ini ada rangkaiannya sampai penginputan sertifikat oleh DPL. Nah, saya ingatkan ketika saya nanti memberikan sertifikat KKN itu ya berserta nilainya, mohon langsung dikoordinasi oleh satu orang saja ya. Jadi di print ataupun di cetak ya oleh teman yang dipilih sebagai ketua. Kenapa seperti itu? Pengalaman saya dari tahun ke tahun itu mahasiswa selalu ingin nggak apa-apa Bu, dikirim aja di grup. Ya oke, saya kirim di grup. Kemudian tiba-tiba setelah 2-3 bulan menelpon saya untuk minta lagi penerbitan sertifikat daring. Ya saya sudah tidak lagi ngurusin KKN ya, itu sudah di-cut gitu. Dan laptop mungkin saja terflash ya ataupun hilang data dan lain sebagainya, sehingga ya kondisional secara insidental seperti itu bukan menjadi tanggung jawab saya ya, karena saya sudah mengingatkan berulang kali. Mungkin ini saat ini ya, nanti pas setelah ujian saya akan ingatkan lagi, karena ketika sudah dikirimkan oleh dosennya itu tidak lagi bisa diminta kecuali Anda meminta itu di LP2M ya. Jadi tidak lagi menjadi tanggung jawab saya setelah pelaksanaan KKN itu selesai. Sehingga mohon untuk pintar ya, pintar memanajemen dalam dokumentasi pribadi Anda. Nah, terus kenapa sih kok individu tapi dibuat kelompok seperti ini ya? Nah, dibuat kelompok seperti ini bukan artinya Anda memposkokan diri atau mengkelompokkan diri ya, tetapi di sini adalah bentuk monitoring. Jadi panitia LP2M itu memudahkan untuk menghubungi Anda ya melalui saya. Kemudian DPL juga melihat setiap hari kegiatan program yang berlangsung secara individu perorangan ya. Jadi wajib sekali Anda itu mentak atau menghashtag kegiatan apapun itu ke akun Instagram ataupun Facebook saya ya, sehingga komunikasi interaksi antara saya DPL beserta peserta KKNDR itu terjalin bukan per minggu tetapi per hari. Jadi monitoring saya adalah program kegiatan harian ya. Jadi nanti ketahuan sekali mana yang KKN DR-nya tidur ya. Jadi nanti terlihat ya, harus ada timeline, timingnya itu di history, di Instagramnya harus ada. Nanti saya cek gitu ya. Kemudian wajib sekali mentak foto ke saya agar memudahkan saya untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian harian. Ini ya, ini program prosedur kegiatannya, nanti bisa dibaca ya, kan sudah punya PPT-nya. Nah, ini pelaksanaan KKNDR itu nanti DPL menyerahkan belangko kepada peserta KKN, kemudian kalian yang menyerahkan ke desa atau lurah, lingkungan tempat pelaksanaan KKN itu ya. Itu boleh seperti tahun kemarin, no problem, nggak ada masalah ya. Berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, karena kalian melakukan pelaksanaan KKN itu di rumah sendiri. Jadi udah CS lah ya sama RT, RW, tata pamongnya, stakeholder di sana udah jadi kawan, mungkin kawan orang tuamu ya atau tetangga Anda gitu ya. Jadi saya kira tidak ada masalah ya, dan jangan buat masalah. Nah, kemudian setelah nanti melakukan KKN, silahkan Anda meminta keterangan dari kepala desa ya, kelurahannya bahwa Anda telah melaksanakan pengabdian
berbasis KKNDR ini ya. Gitu. Nah, kemudian ini ya, korkelnya atau ketua kelompoknya itu menyerahkan kepada panitia KKNDR ke LP2M dalam bentuk CD. Jadi nanti seluruh rangkaian kegiatan itu difolderkan oleh masing-masing mahasiswa ya, itu dimasukkan ke CD dan dikirimkan ke korkelnya ya. Korkel yang bertanggung jawab. Nanti yang membeli CD-nya urunan ya. Jadi bayar iuran, nanti korkelnya yang jalan menemui LP2M juga minta ditolong untuk mengambil jaketnya ya, juga buku panduannya. Nah ini ya, tugas saya selama pelaksanaan KKNDR tahun 2022 ini sebagai motivator ya. Jadi ketika Anda bingung, selain putus cinta itu boleh bertanya ya. Kalau putus cinta itu derita kalian. Tapi kalau selain putus cinta itu boleh hubungi Bu Erin. Misalnya nggak tahu Teluk itu di mana, atau Bu Erin pengen ke Tanjung Karang Timur sebelah mana. Nah itu nanti saya balas gitu ya. Pasti saya balas gitu. Nah kemudian tapi ke korkelnya dulu ya. Jadi kalau korkel nggak tahu, nah baru ke saya gitu ya. Seluruh anggota itu boleh juga langsung ya, tidak juga harus ke korkel, tetapi langsung ke saya juga boleh, gitu ya. Nah, kemudian grup itu gunanya adalah satu pertanyaan bisa dilihat oleh semuanya. Jadi jangan kira-kira nih kalau pertanyaannya untuk kemaslahatan semua anggota, kenapa harus japri gitu ya. Pertanyaannya itu harus di grup aja. Jadi nanti teman yang lain itu nggak usah nanya terus gitu ya. Itu gunanya grup gitu ya. Jadi japri rahasia gitu, rahasia, sifatnya rahasia gitu. Nanti saya jawab, teman-teman lain nggak tahu. Jadi lebih baik ketika itu bersifat kebaikan untuk yang lain juga, perlu diketahui yang lain juga, maka pertanyaannya itu silahkan tulis di grup saja ya. Nanti saya akan jawab untuk kebersamaan seluruhnya. Kemudian di sini sifatnya saya membina ya. Jadi membina ketika Anda tidak mau dibina, yaitu problem Anda ya. Jadi apa ya, kalau dalam konsep mengajar seni, mengajar orang dewasa itu seperti itu. Jadi tidak dipaksakan, hanya melaksanakan pembinaan ya. Jadi menghimbau, mengarahkan gitu, tidak ada pemaksaan. Sehingga ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar pembinaan, maka ya konsekuensinya adalah menanggung sendiri jika Anda tidak sesuai dengan juknis yang berlaku dari UIN Raden Intan Lampung gitu ya. So far seluruh pelaksanaan KKNDR dari tahun 2014 hingga tahun 2020 yang DPL-nya saya tidak pernah ada masalah, sehingga saya menghimbau kepada seluruh tim saya di tahun 2022 untuk kerjasama ya, untuk tidak ada masalah di pelaksanaan KKNDR sampai kurang lebih 40 hari ini ya. Oke. Nah, di situ ya pembekalan dilaksanakan secara sistematika sesuai dengan jadwalnya ya. Oke. Saya kira seperti itu. Silahkan kalian itu men-screenshot ya, men-screenshot masing-masing pribadi supaya ada ininya, absensi masing-masing, nanti disetorkan di grup ya. Jadi oh saya masuk Bu gitu. Jadi kelihatan sekali orang-orang yang tidak ikutan hari ini. Oke. Baik. Saya kira seperti itu. Sebelum kita tutup, mohon untuk ada tidak yang ingin ditanyakan. Silakan, saya buka sesi pertanyaan. Ada?
Oh, ada suaranya. Belum ada, Bu. Belum ada pertanyaan, jadi lancar paham semua? Bu, maaf, ada yang bicara. Oke. Silakan, ada yang ingin ditanyakan nggak? Assalamualaikum Izin, Bu. Bu, izin bertanya Bu. Satu-satu. Oke. Saya Lutfi Safetul Alia Bu, izin bertanya mengenai media sosial yang dipakai untuk KKNDR Bu, yang minimal like-nya 50 di YouTube dan 100 di Instagram, 100 di FB Bu. Bagaimana kalau tidak mencapai like-nya sampai 50 dan 100 di IG dan 100 di FB, itu gimana ya Bu kira-kira Bu, kalau like-nya tidak sampai mencapai target Bu? Iya, itu kan target ya. Jadi kalau tidak tercapai target, berarti tidak mendapatkan poin lebih ya. Jadi ada poin-poin yang perlu kalian pahami terkait memang kebutuhan ya, kebutuhan dari penyebaran informasi. Jadi sekarang ini kan basisnya media. Kalau kalian survei ke desa saja, ketika Anda melakukan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, itu kan 20 KK ya. Itu sudah kita pegang tuh 20 ya. Itu pasti punya media sosial semua, punya akun handphone semua gitu. Dari satu rumah saja kakak kepala keluarga itu biasanya punya kakak, adik ya, orang tua ataupun orang tua yang tidak menggunakan medsos mungkin ya. Itu bisa saja gitu. Tetapi kan kondisional seperti ini bisa kita gunakan kelompok lain ya. Kelompok itu kita aja kelompoknya 270 loh. Jadi saya rasa tercapai ya. Insya Allah tercapai ya Mbak ya. Oke, kita jalanin dulu. Kalau memang benar-benar tidak tercapai, nanti kita lihat gitu. Ketidak tercapaiannya itu karena apa? Ya, bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih Ibu. Ya, silahkan yang lain. Izin, Bu. Ya. Saya Herianto. Ingin bertanya mengenai tempat pelaksanaan KKN. Kemarin kan dari Pak Agus Kurnia kemarin kan ada toleransi gitu Bu, untuk pelaksanaan KKN di luar. Nah, karena kan untuk KKN di kampung saya ini susah sinyal dan juga ini Bu, nggak ada teman-teman Bu di Iya. kampung. Silahkan lagi pertanyaan lain. Ada lagi? Itu saja. Izin Bu. Itu dulu ya, saya jawab dulu. Itu yang satu tentang pelaksanaan KKN di luar daerah. Nah, itu kan tidak sesuai juknis. Jadi kalau misalnya Bapak Agus ataupun dosen siapapun yang mungkin bisa menjadi tempat, itu diperbolehkan ya anggota saya untuk pindah ke kelompok tersebut. Gitu. Karena ini basisnya adalah pertanggungjawaban ya. Saya sebenarnya bukan tidak mau bertanggung jawab, tetapi kondisionalnya adalah tiap tahun ya ada saja masalah terkait orang-orang yang memang melaksanakan KKN itu di luar ya, di luar tanggungan dari juknis, sehingga ya itu tadi ya bermasalahannya luar biasa. Ada yang kena narkoba, ada yang berantem, itu kan menjadi hal yang sulit untuk dikendalikan ketika orang tua tidak ada di sana. Ya, beda lagi ketika KKN itu dilaksanakan di desa yang ditunjuk oleh LP2M. Itu saya sudah berkoordinasi kepada kepala desanya untuk menitipkan kalian di satu rumah, kemudian saya interval datang beberapa kali untuk melihat kondisi rumahnya, ketersediaan apapun yang ada di sana, dan itu lokasinya saya yang pilihkan. Biasanya seluruh tim saya itu berada di rumah kepala desa, ataupun ada rumah-rumah yang memang menyatu dengan lembaga-lembaga yang ada di desa. Nah, itu menjadi ketenangan tersendiri bagi dosen DPL-nya. Tetapi kalau kondisional seperti ini, saya tidak mengetahui.
Itu yang pertama. Anda itu benar tidak melaksanakan KKN pada tempatnya. Gitu. Kondisional seperti itu. Bukannya saya tidak bertanggung jawab, karena saya ingin bertanggung jawab sehingga ya tolong dilaksanakan KKN itu sesuai juknis. Saya tidak merasa keberatan ataupun merasa nanti saya disepelekan ataupun merasa tidak hormat pada saya, tidak seperti itu. Silahkan Mas, ketika nanti ingin ke Pak Agus atau bapak-bapak atau ibu yang lain, ketika memang dia memperbolehkan untuk membuat posko, bergabung, ya nggak masalah bagi saya. Silahkan untuk pindah, nanti silahkan ajukan ke Bapak Agusnya. Ketika dia bilang oke, nggak masalah, kita nanti tinggal membuat surat aja perpindahan. Gimana, Mas? Ya, Bu. Oke, itu ya. Jadi nanti kalau mau pindah nggak masalah bagi saya gitu. Tapi kalau untuk saya bertanggung jawab atas Anda yang sedang melaksanakan KKN di luar desa yang sudah disesuaikan dengan KTP Anda, maka saya belum mau bertanggung jawab di sini gitu. Karena saya tidak turun lapangan memeriksa apakah benar Anda ada poskonya, apakah benar Anda melaksanakan kegiatan KKNDR sesuai dengan juknisnya. Itu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Izin Bu, Ya, silahkan. Rudi Kurniawan ingin bertanya terkait mengenai tempat pelaksanaan KKN. Kalau melihat di KTP saya ada di perbukitan Bu, tetapi saya berdomisili di Desa Penantian. Apakah diperbolehkan tetapi masih di dalam satu kabupaten yang sama? Kabupatennya mana? Kabupatennya mana? Di Oku Selatan Bu. Oku Selatan. Tapi kabupatennya dia kan sama ya? Kabupatennya, iya, masih dalam desanya satu aja yang kecamatan juga. agak beda. Iya. Oke, jauh nggak desanya? Agak naik ke bukit Bu, soalnya di tengah kebun. Oke, saya lihat akses dulu ya. Silakan kirimkan identitas Anda. Nanti saya akses di sana. Apakah memang malahan enak kalau perkebunan sih sebenarnya. Tetapi ada akses lembaga nggak di sana atau masyarakatnya gitu ya. KKN itu yang paling penting itu adalah sinyal. Jadi kalau misalnya memang tidak ada sinyal, dituliskan saja memang ada surat dari kepala desa yang lama di rumah Anda bahwa memang kondisinya tidak memungkinkan untuk KKN. Sehingga kepala desa dan Anda memutuskan untuk ya memindahkan ke daerah yang ada sinyalnya. Kondisinya itu adalah wabah dan sinyal. Ketika wabah dan sinyal itu tidak ada, maka memang perlu pemindahan ya, pemindahan Anda ke daerah lain. Tetapi kalau sinyal ada, kemudian kegiatan itu bisa dilaksanakan walaupun itu tidak banyak di sana, ya lebih enak kan gitu. Ya, karena enak banget dari rumah ini, bisa santai kan kalau nggak ada kegiatan apapun gitu. Paling acara besarnya adalah Idul Adha, kemudian acara keagamaan masyarakat ya, tiap minggu paling sedikit adalah sholat Jumat kan seperti itu, atau TPA. Nah seperti itu. Jadi kondisionalkan, saya minta surat yang menyatakan memang benar tidak ada sinyal, ya tetap dilaksanakan pemindahan izin dari orang tua, ya, ya Mas Rudi. Siap Bu. Ya, itu harus dikatakan seperti itu, ya. Baik, ada yang lain? Ada? Ada yang lain? Ada Bu, saya Bu. Ya, silakan. Maaf sebelumnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Prodi Ilmu Kelentap. Kan saya itu di KTP saya kan lahirnya di Sidodadi. Ya. Sedangkan di desa Sidodadi saya nggak ada yang KKN di situ Bu. Saya KKN-nya di desa Sidorejo. Tapi nggak jauh dari desa itu Bu. Cuman jarak 1 kilometer, nggak nyampe Bu. Itu saya harus buat surat pindah juga Bu. Iya, tapi masih satu kampung ya?
Beda masih, dusun, Bu. beda dusun saja ya? Ya. Bisa. Kalau beda dusun, beda dusun biasanya kan bisa ya. Bisa. Jadi dia nanti kelurahannya ada nggak di situ? Apa Beda tingkatannya? desa nih, Bu. Iya, di desanya itu tingkatannya apa setelah desa? Pekon. Sebutannya apa kalau di daerahmu? Desa, Bu. Jatuhnya pindah desa, Bu. Tapi ya nggak. Kalau pindah desa dalam bentuk kondisionalnya desanya itu benar-benar secara administrasi dan lembaga masing-masing desanya tidak ada pemersatuan, maka tidak bisa. Itu sesuai Juknis. Tetapi kalau misalnya ya ini misalnya orang Sukarame nih ya, misalnya di Kota Bandar Lampung, tetap di Sukarame ada yang di Korpri, ada di Waidadi, ada yang di daerah misalnya Karimun Jawa ya, ada yang di Permata Biru, itu kan jauh-jauh ya. Tetapi tetap melaksanakan satu posko misalnya di kelurahan atau di kecamatan itu diperbolehkan gitu. Nah, masalahnya di desa Anda itu administrasinya ada nggak yang bersatu antara desa satu, desa lainnya. Tapi kalau masing-masing, maka tidak diperkenankan. Makanya disebutnya dari rumah saja. Gitu. Ada, Bu, poskonya, Bu. Posko, bukan posko, tetapi lembaganya secara Lembaganya ada nih, Bu. administrasi. Ya makanya di atas tingkat desa itu apa, saya tanya. Ada nggak? Kecamatan masih Kecamatan Sidumul ya, Bu. Ya makanya itu menjadi satu atau tidak. Kalau di Sukarame kan masing-masing RT misalnya. Si Boni Menjadi di satu. RT lain, tetap di Sukarame ini. Nanti dia KKN-nya bersama-sama di kelurahan atau di kecamatan. Nah, kumpulnya poskonya itu adalah di kecamatan atau di kelurahan. Di situ menjadi tolak ukurnya. Tetapi kalau di desa itu administrasinya masing-masing, maka tidak bisa, maka di cross check dulu ya. Gitu. Kalau mau ngumpul jadi satu tidak bisa kalau secara administrasinya berbeda-beda. Itu saya anjurkan untuk ya mengabdi saja pada desa kita gitu ya. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di desa itu bisa kita ikuti. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, yang lain? Ada pertanyaan lain? Seputar konten? Ada, Bu, saya, Bu. Silakan. Ya. Sebelumnya saya mau nanya, Bu. Khairul Iman, fotonya dikeluarin iya, videonya. Kameranya rusak, Bu. Kamera belakang lagi. Oh iya. Gak apa-apa, Bu. Oke, silahkan. Saya kan dapat pengajuan untuk dari LP2M-nya KKN kombinasi gitu, Bu. Jadi apakah itu letaknya tempat KKN-nya di Bandar Lampung, Bu? Saya sedangkan di Tulungagung Barat. Iya. Tapi saya tinggal di rumah saudara saya di Bandar Lampung, domisili sana. Saya masih disuruh buat surat domisili gitu-gitu, apa surat pernyataan dari orang tua juga, apa nggak usah lagi, Bu? Tidak perlu. Kalau sudah difasilitasi oleh LP2M, tidak perlu. Jadi kombinasi itu adalah rujukan atau ditunjuk, tidak seluruh orang ya itu mendapat hal yang sama, sehingga Anda boleh melaksanakan KKN sesuai dengan petunjuk dari LP2M ya. Nanti kan Jadi ada tidak masalah, Bu. Ada grupnya masing-masing kan? Ada grupnya. Ada. Ya. Ada DPL-nya juga. Ya, silakan nanti di grupnya itu DPL-nya itu di mix aja gitu ya, di mix. Tapi kalau dia keluar tanpa dari LP2M, misalnya saya di kampung gitu, terus KKN-nya di Bandar Lampung gitu, Bu. Itu buat surat pernyataan aja atau gimana, Bu? Itu tanya DPL yang mixnya. Kalau saya tidak boleh, tidak diperkenankan. Gitu ya. Enggak, maksudnya
Kalau nggak masuk dari KKN kombinasi itu, Bu. Kalau tidak Jadi kan masuk KKN kombinasi ya harus di desa masing-masing, itu sudah jadi juknisnya. Oh, jadi kalau DPL-nya Ibu tidak diberi izin sama sekali gitu, Bu ya? Ya, tidak ada izin untuk pindah desa, itu sesuai dengan juknisnya. Ya, kembali saya tadi tegaskan bahwa bukan tidak mau bertanggung jawab, karena saya bertanggung jawab, gitu ya. Karena saya sesuai dengan arahan dan kesepakatan dari pihap UIN Raden Intan Lampung, sehingga harus ya mengikuti terkait perlindungan Anda. Gitu. Kalau di desa masing-masing itu terlindung ya, karena ada orang tua, gitu. Tapi kalau Walaupun sudah buat surat pernyataan juga masih nggak dibolehin. boleh. Kalau surat pernyataan dilampirkan juga surat domisili pindah, ya. Oh iya. Ya, itu wajib, itu Baik, Bu. juknisnya dari UIN Raden Intan di LPD. Yang lain ada? Ada? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan ya, antusias sekali saya menyambut kalian untuk melaksanakan KKNDR selama 40 hari ya ke depan, terhitung dari mulai hari ini. Kemudian nantinya saya tunggu aktivitas ya Anda ya untuk melakukan penyetoran harian, baik itu di media sosial, di Instagram ya untuk story-story-nya, ataupun di Facebook dan YouTube, juga melaporkan ke WA ya, WA kegiatan-kegiatan, minimal satu orang itu menyetorkan 3 kali program unggulannya gitu ya. Kemudian baru harian-hariannya nanti akan mendapatkan bonus-bonus penilaian. Jadi 3 kali itu laporan program inti, ya melaksanakan program inti yang Anda tuliskan, yang Anda programkan sesuai dengan konsultasi. Ya, jadi nanti hari Jumat saya ingatkan kembali itu adalah target minggu pertama kita untuk pelaporan itu. Ya, baik seperti itu saja. Saya harap nanti tetap koordinasi terkait jaket ya. Kalau sudah jaketnya nanti sampai ya segera diambil, jangan dititipkan ke korkelnya ya. Kemudian jika nanti ada iuran misalnya CD ya buat CD, jika ada yang punya dari rumah saya punya CD nggak usah iuran, saya yang bandarin CD-nya. Nah itu bagus. Tetapi kalau nanti tidak ada CD yang punya, tidak ada yang mau memberikan CD-nya ya secara kebersamaan, maka iuran berikan kepada DPL-nya bukan DPL ya, korkelnya untuk dibelikan gitu ya, dibelikan kemudian sesuai dengan kesepakatan Anda semua gitu ya. KKN ini tidak dipungut biaya segala sesuatunya ya. Ketika Anda melakukan pengabdian pada desa, maka diperuntukkan untuk Anda memberikan sumbangsih semampunya ya, tidak juga memaksakan gitu ya. Program ini memang melatih kita, jadi hanya latihan untuk melaksanakan turunnya nanti bagaimana kondisi ya masyarakat secara nyata, secara realitas, secara fenomena kita bisa melihatnya. Dan saya himbau kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya ya, karena kondisi ini kita bisa ya memanfaatkan itu semua untuk ya pelaksanaan ya penyelesaian tugas akhir yaitu skripsi ya. Sudah bisa mengidentifikasi apa saja yang bisa kita ambil sebagai bahan-bahan skripsi kita nanti. Baik ya, saya ucapkan terima kasih. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan ada beberapa kali ketemu di via Zoom lagi. Terima kasih. Silahkan live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk, silahkan live. Baru selesai terus aku langsung ke sini. Pak, mungkin ke kantor enggak? Lihat suasana nanti Bu. Pak, kita mau memetakan dosen SPL, Pak.
Iya, nanti kalau ada Bu, Pak, kalau ini harus langsung. Telepon dia sedikit. Oke, silakan live ya. Tunggu. Di AD. Jangan aja harus ini Pak, nggak bisa tangan Pak. Aku udah WA katanya kalau ada di meja emak aku dia seperti itu taruh di meja. Enggak, taruh di lemari gede bapaknya ada Pak, ambil. Gitu. Nggak tahu kalau kita masih sidang itu dulu. Tahu.